eh, kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilm wa syarafin nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Yakni para habaib. Dhahaba jam'un ila tafzil ila tafzil tsani. Qalu li'annahu dzatiyyun. Wasani aradi, thumma raja'a al-ula. Subhanallah. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyyun. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Disampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya ya, al-alim ghairus sayyid ya, yafuku ala sayyid al-jahil ala qadri sittina darajah. Orang alim walaupun bukan sayyid mengungguli seorang sayyid yang tidak alim 60 derajat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini kajian ilmu ya. Kita mengkritisi seseorang yang membacakan ibarah bahasa Arab atau kitab, tetapi ketika menjelaskan pemaknaannya ada yang tidak sesuai justru dengan teksnya itu sendiri. Yang pertama di bagian yang paling sederhana dulu ya. Ketika Anda menyaksikan teks yang ada di layar ini adalah yang dibaca oleh Habib Bahar. Kalau Anda perhatikan, Habib Bahar mengatakan kalimat sepakat para ulama. Itu sudah berbenturan langsung dengan 3 poin atau 3 teks yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, bacaannya saja itu diawali dengan ikhtalafal a'immah. Ikhtalafa itu artinya berbeda-beda pendapat. Kok ujuk-ujuk sepakat? Toh judulnya aja atau kalimat pertamanya saja berbeda pendapat. Kemudian al-a'immatu, berarti ulama berbeda pendapat. Ayyuhuma, bukan ayyuhuma ya, tapi ya salah-salah harkat nggak apa-apa ya. Ayyuhuma afdolu, mana yang lebih utama? Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama. Sinkron kan? Namanya berbeda pendapat berarti klaimnya itu tidak boleh ittifak, tapi sebagian ulama. Kemudian fil mufadolati, bukan mafadilati ya, karena ini mufadolah itu adalah majalu ziyadatil fadli bainal amroini. Artinya mana yang lebih unggul, kan begitu kan, temanya sedang bicara mana yang lebih unggul dari kata fadolah ya. Kalau fadlun keunggulan atau keutamaan, kalau fadolah menjadikan sesuatu itu lebih utama atau mengalahkan yang lain. Baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Sinkron kan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Jadi yang pertama kemuliaan ilmu, yang kedua kemuliaan nasab. Syaraful ilmi am syarafun nasabi an-nabawi. Dipertegas lagi, maksudnya adalah kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipertegas lagi zahaba jam'un, jadi sinkron ikhtalafah yang pertama ya. Yang kedua qala ba'dul ulama. Yang ketiga zahaba jam'un. Itu 3 kata itu menunjukkan bahwa di sini tidak ada yang namanya kesepakatan. Ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian ulama berkata, sekelompok ulama berpendapat. 3 hal itu jelas menafikan adanya ittifak.
Kecuali maksudnya ittifaq adalah di satu kelompok sepakat. Tapi kan tidak penting juga kita bilang sepakat. Sudah tahu ini berbeda kok ada kalimat sepakat. Kalau mau ngeles misalnya, oh enggak, maksudnya yang sepakat itu yang mengambil yang sekelompok ulama itu sepakat. Kita bicara namanya ikhtilaf itu lawannya sepakat. Kalau sudah bicara ikhtilaf jangan bicara sepakat. Nah, itu sama dengan kita bicara laki-laki kok tiba-tiba muncul perempuan, atau kita bicara perempuan tiba-tiba muncul laki-laki. Tanakut ya, bertentangan. Dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdili atsani. Ya. Sebagian ulama atau sekelompok ulama itu dhahaba berpendapat kepada mengunggulkan atau menjadikan lebih utama yang kedua. Nah, tadi kan saraful ilmi yang pertama, sarafun nasab yang kedua. Oh, berarti sarafun nasab yang lebih unggul, begitu. Qalu, ulama yang berpendapat begini ini berkata, artinya menyampaikan argumentasinya atau alasannya, li'annahu, karena yang kedua mestinya begitu ya. Artinya an-nasab kan, dzatiyun adalah faktor internal, artinya memang sudah materinya, barangnya lah gitu ya. Nah, wasani, ini rumit difahami sebetulnya. Kecuali kalau bahasanya wal awalu. Kalau wal awalu enak, wal awalu aradun ya. Aradun itu kalau bahasa kita itu sifat atau faktor eksternal. Apa bedanya zati dengan aradun ya? Kalau zat itu ya dia ada dengan dirinya, tidak bergantung kepada apapun. Seperti kamu ya ada ya sudah. Tapi kalau aradun itu sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada keberadaan zat, seperti sifat, misalnya merah. Tidak akan ada merah itu kecuali ada barang yang memiliki sifat merah itu. Misalnya lapar, tidak ada toh lapar tidak ada orangnya. Mesti lapar itu nempel kalau ada orang atau ada hewan atau ada yang orang yang atau apa yang biasa bersifat lapar. Mahal, murah, itu kan mesti nempel kepada harga. Tidak ada mahal itu berdiri sendiri. Kalau zat itu bisa berdiri sendiri. Artinya bisa ada manusia tidak ada laparnya, tapi tidak mungkin ada lapar kecuali pasti ada manusianya. Nah, dari faktor itulah berarti dianggap nasab itu lebih unggul menurut sebagian ulama ya. Lalu kenapa di sini tertulisnya wasani? Wallahu a'lam. Apakah salah tulis kitabnya? Kalau Habib Bahar menerjemahkannya kan, dan yang pertama adalah anugerah. Berarti dia mungkin memaknai wasani ini sebagai yang pertama. Kalau saya telaah, kenapa tertulis wasani? Ya. Lalu ditutup farajah al-ula. Kalau ada farajah al-ula itu berarti sudah penilaian secara menyeluruh. Dua pendapat itu mana yang lebih unggul? Maka al-ula di sini bukan merujuk kepada sarafun nasab dan saraful ilmi lagi, tetapi kepada mana yang mendahulukan ilmu, mana yang mendahulukan nasab. Karena di sini yang disebut adalah yang mengutamakan nasab dulu. Oh, berarti di sini yang dianggap lebih unggul adalah yang mengutamakan nasab. Berarti al-ula itu sudah yang dibandingkan al-ula dan asaniyahnya, atau yang pertama dan yang keduanya berbeda dengan tafdilu asani. Karena tafdilu asani itu satu pendapat, dan ini disebut pertama, berarti ini pendapat yang pertama. Nah, kemungkinannya ada pendapat yang kedua, yaitu tafdilu al-awwali ala tsani. Yang lebih tinggi itu, yang lebih utama itu adalah kemuliaan ilmu. Nah, di kitab ini yang dianggap lebih unggul adalah pendapat yang mengunggulkan nasab. Begitu ya. Kemudian bagaimana wasani ini bisa sinkron dengan kalimat semuanya? Itu kita rumit. Nah, ini kalau misalnya benar tertulis begini sesuai yang dibaca Habib Bahar. Maka dalam membacanya tafdilus sani qalu li annahu dzati titik. Ya. Jadi pendapat yang pertama adalah yang lebih unggul itu adalah nasab. Yaitu yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama disebutkan ilmu, kemudian nasab, berarti nasab. Alasannya karena nasab itu dzati. Kemudian sementara ilmu adalah arodi, itu tidak perlu disebut ya. Tidak perlu disebut karena sudah mafhum. Bicaranya memang antara nasab dan ilmu, maka ketika disebut hal yang paling substansial dari nasab yaitu dzati, berarti ilmu sifatnya kebalikan dzati, yaitu arodi. Nah, begitu. Lalu wasani arodi itu berarti ini sudah pendapat yang kedua. Wasani berarti pendapat yang kedua. Arodiyun adalah mengunggulkan yang sifatnya arodi, bukan yang sifatnya dati. Nah, begitu ya. Jadi Habib Bahar ya bukan salah, tapi mungkin wallahu a'lam apa memahami serinci begini atau bagaimana ya. Tetapi ya kita husnudzon, dia bilang sudah yang kedua adalah hanya anugerah, berarti dia tidak membaca wasani aradun farajah al-ula itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena tidak sinkron kalau diterjemahkan secara harfiah dengan cara membaca seperti itu. Seharusnya kan dititik qalu li annahu dzati titik. Wasani pendapat yang kedua begitu.
arodun adalah mengunggulkan yang sifatnya eksternal atau yang sifatnya seperti yang saya bilang tadi ya, seperti lapar dengan orang ya. Ini lebih sinkron lagi, kenapa? Karena setelahnya baru ada pernyataan farajjaha al-ula. Maka dari dua pendapat ini berarti di sini sudah menyebut dua pendapat itu. Sementara kalau dibaca qalu li annahu dzatiyun wasani ardun itu satu pendapat namanya. Tidak sinkron dengan farajjaha al-ula. Al-ula dari mana? Belum disebut. Nah kan begitu ya. Lalu apakah memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya sarafun nasab itu tidak lebih mulia dari saraful ilmi, tetapi yang lebih mulia justru saraful ilmi? Ada ya. Alasannya sama. Yang pertama karena zati, bawaan dasar atau materinya. Cuma yang kedua disebutnya karena kasbi. Ilmu itu bil kasbi, setara dengan takwa. Artinya apa? Kalau kamu punya nasab bagus itu kan kamu tidak ada kasab apa-apa, kebetulan saja. Sementara ilmu dan ketakwaan itu hasil dari jerih payah, hasil dari upaya. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita butuh upaya untuk memperolehnya kok lebih rendah dari sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Mungkin kamu anggap saya ini ngomong kosong. Enggak Pak, ada kitabnya. Kalau tidak percaya coba perhatikan. Ini ada kitab Masbukuz Zahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi Alan Nasab, karya Syekh Mar'i Al-Karami Al-Hambali ya. Perhatikan, itu ada di halaman 51. Kamu cari kalau tidak percaya. Saya ambil yang paling simpel saja. Idza alim tahadza, jadi setelah membahas bahwasanya lebih utama syaraful ilmi atas syarafun nasab ya, sesuai dengan judul ya. Maka apabila kamu sudah tahu ini, fa'lam, maka ketahuilah annalladzi yurja'u, bahwasanya sesuatu yang dijadikan rujukan ilaihi, kepadanya, artinya yang dirujuk begitulah, yang dijadikan patokan ya. Kemudian wa yu'awwalu, dan juga dijadikan acuan fil fadli, di dalam menentukan keutamaan, alaihi, atasnya ya. Artinya atas keutamaan itu, kalau simpelnya tuh patokan atau rujukan dalam memastikan mana yang lebih utama begitu ya. Huwa, itu adalah asyarafu al-kasbi, adalah kemuliaan yang diperoleh, artinya yang diupayakan, artinya yang arodi ya. Artinya ilmu minhu, sebagian dari asyaraf al-kasbi itu, al-ilmu adalah ilmu, wat taqwa, dan ketakwaan, wa huwa al-fadlul hakikiyuh, dan itulah keutamaan yang sejati, la mujarradu asyarafi adzati, bukan hanya sebatas kemuliaan yang sudah bawaan dasar. Jadi kalau dalam kitab sebelumnya itu kan asyarafu adzati, kebalikannya asyarafu al-arodi. Kalau di sini asyarafu adzati, kebalikan asyarafu al-kasbi ya. Ya sama sih. Ya. Sifat itu kan bisa kita pelajari, bisa kita peroleh ilmu ya. Tapi kalau nasab tidak bisa. Jadi sinkron lah. Apa-apa yang kita tidak punya pilihan tidak mungkin menjadi tolak ukur untuk menentukan mana yang lebih mulia. Karena kemuliaan itu hak siapapun, maka semua boleh mengejarnya. Berarti patokannya adalah yang bisa diupayakan. Berarti al-kasbuh, artinya ilmu dan ketakwaan. Kira-kira begitu. Ini ikhtilaf. Ini juga sama dengan yang disampaikan dalam kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya ya, al-alim ghairus sayyid ya, yafuqu ala sayyid al-jahil ala qadri sittina darajah. Orang alim walaupun bukan sayyid mengungguli seorang sayyid yang tidak alim 60 derajat. Nah. Rumangsa aman dununge rasa kandayen iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking